Kembali terjadi. Kali ini seorang siswa SMP di Agam. Aksi perundungan kembali terjadi. Perundungan siswa sekolah. Menjadi korban perundungan. Kasus perundungan pelajar S. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di setiap sudut kampus ini, ribuan interaksi terjadi setiap hari. Tidak hanya secara langsung, tapi juga lewat layar yang kita bawa kemana-mana. Dan di balik layar itu, sebuah fenomena terus berkembang. Perundungan yang tidak terlihat, tapi nyata dampaknya. Luka yang tidak terlihat. Bullying di media sosial, martabat yang dirampas, dan hak asasi yang terluka. Hate speech atau ujaran kebencian adalah bentuk tindakan komunikasi yang menyerang seseorang, baik dari suku, ras, agama, maupun kondisi fisik. Di era digital ini, kita tahu hate speech atau ujaran kebencian sangatlah mudah viral. Yang mana kita tahu dampak dari ujaran kebencian tersebut sangatlah besar terhadap seseorang, seperti gangguan kesehatan mental, penurunan harga diri, isolasi sosial, dan rasa tidak aman. Oh, udah lihat belum? Di media sosial soal anak kampus baru di sebelah itu. Rame banget sih yang dikomentar. Wah, udah sih juga kayak aku lihatnya juga kayak enak. Maksud, oh gimana Li? Kan emang dari dia duluan yang mau mulai postingan aneh-aneh gitu. Iya sih, tapi cobalah aku bayangin jadi dia gitu kan. Mungkin ribuan orang yang bahkan gak kenal sama aku gitu tiba-tiba ngejudge hidupku gitu tanpa cuma ngeliat satu postingan doang. Ya, aku nggak pikiran sejauh itu sih. Makanya kita sering ikutan share, tapi gak pernah kayak mikirin dampaknya ke orang-orang yang alami. Ya, kalau ini aku pun juga baru sadar sih, gue juga sempat komen di salah satu postingan dia. Oke baik, saat ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama salah satu dosen ahli di bidang ini. Mungkin Bapak boleh perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama saya Rizal Fahri Israel Pak. Oke, selamat siang Bapak. Siap. Oke, baik, di sini kita akan membahas mengenai hate speech di lingkungan kampus. Hate speech sendiri adalah ujaran kebencian yang dimaknai itu adalah di media digital. Menurut pandangan Bapak sebagai dosen ahli di bidang ini, apa tanggapan Bapak? Menurut saya cukup miris ya terjadi di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa harusnya tetap menjadi contoh untuk masyarakat umum juga. Oke, dari sudut pandang Pancasila, bagaimana pendapat Bapak terkait hate speech kalangan mahasiswa? Nah, menurut pandangan saya berdasarkan Pancasila Sila kedua, hate speech ini menentang dan melanggar hak sesama manusia dan martabat hak sesama. Sebagai dosen saya akan membina dan mengedukasi mahasiswa agar memahami etika berkomunikasi dan saling menghargai sesama mahasiswa tentunya. Oke Bapak, apa sih dampak psikologis maupun sosial yang dialami pada perundungan digital ini? Nah, dampak hate speech bagi mahasiswa ya untuk hate speech ini biasanya mahasiswa tersebut juga kurang percaya diri dan merasa direndahkan sehingga tidak ada motivasi untuk melaksanakan kegiatan kampus lagi. Itu dampak terparahnya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan pada mahasiswa Bapak untuk mengembangkan sila Pancasila kedua ini? Nah, yang bisa saya lakukan adalah untuk membina tata bahasa, terutama pada saat di kelas, tata bahasa dan cara berbicara bersama teman siswa agar lebih menghargai dan menjaga sopan santun dalam jalannya. Oke, berarti hate speech ini sangat berdampak buruk bagi kita semua, betul Bapak? Benar. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi hasil wawancara dari dosen ahli. Saya kembalikan ke studio. Oke, baik, saat ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa umum Politeknik Negeri Batam. Di sini kami akan berbicara mengenai hate speech di media sosial. Saat ini saya sedang bersama. Oke, seperti yang kita tahu, hate speech sendiri adalah ujaran kebencian, di mana kita membahas di lingkup media sosial. Bagaimana menurut Anda tentang hate speech sendiri dan apakah Anda sering melihat komentar hate speech di media sosial?
menurutku sih itu sering banget ya. Maksudnya kayak ada story di TikTok itu ada story, terus lupa komen-komentar itu lupa kayak gitu, lupa bullying gitu. Dan itu mau di komentar apapun ini sering banget banyak lah. Bahkan pas yang dia story itu yang saya lihat di atas nanti ada aja komen seperti yang guys. Nah jadi ya disitu dari situ sih untuk kayak ada makanan misalnya yang banyak sekarang. Oke, apakah kamu pernah melakukan hashtag itu sendiri? Kalau sampai kita gitu ya kalau mau bully orang dari sekarang biasanya belum pernah. Karena saya juga di saya dari banyak juga sangat dekat dari dunia seperti itu, sehingga saya juga mengambil hal itu di saya juga. Nah, oke, menurut kamu kenapa orang lebih berani berkata-kata di media sosial dibanding di media nyata? Menurut saya itu karena yang didas banget dia tahu, dia tahu bunda yang udah bisa seperti ini dia tuh secara saya bilang merupakan apa yang berbuli itu dengan orang lain karena tahu bahwa batas lebih jarak dan mereka bebas berharap bisa berbeda. Hate speech bukan sekedar kata-kata nilai. Ia adalah pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita dan diamanatkan oleh sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sekedar teks yang kita hafal. Ia adalah pilihan yang kita ambil setiap kali kita membuka media sosial dan setiap kali jari kita menyentuh lain.